pastoral dasar. Dalam pembelajaran ini, kita diajak untuk memahami beberapa judul materi. Pertama, pengertian renungan. 2, macam-macam renungan. 3, makna renungan. 4, sumber renungan. 5, persiapan yang perlu untuk renungan. 6, praktek renungan. Pengertian renungan dalam pastoral dasar. Renungan berasal dari kata renung, yang artinya memikirkan sesuatu. Merenung adalah aktivitas berpikir mendalam. Merenung juga hampir sama dengan meditasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa renungan dalam pastoral dasar adalah pembicaraan dari dalam diri sendiri atau pembicaraan dalam hati untuk memikirkan, menghayati, menganalisa akan sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci, lalu mengimaninya dengan baik, layaknya orang Kristiani, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Macam-macam renungan. Yang pertama, renungan berdasarkan tujuannya, yaitu renungan profan. Renungan profan adalah renungan yang dapat membantu kita untuk menemukan diri kita sendiri, untuk menenangkan hati, untuk membebaskan diri kita dari tekanan psikis, dan untuk mempertajam kepekaan kita akan kenyataan di sekitar, serta untuk menghantarkan kita pada pengalaman diri yang lebih mendalam. Renungan profan menekankan metode serta cara tertentu, misalnya sikap badan, nafas, dan suasana. Maka, yang dituju dari renungan profan adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia itu sendiri. Renungan religius atau Kristiani. Renungan ini bukan terletak pada penemuan diri saja, melainkan sebuah usaha bertemu dengan Kristus, karena dengan pengantaraannya lah kita dapat bertemu dengan Allah yang ilahi. Kita sebagai manusia dapat membuka diri kita kepada yang ilahi dengan mendengarkan roh Allah yang mendekati kita. Renungan ini bukan pemikiran teologis, melainkan doa yang memusatkan perhatian pada mengenal, mencintai, dan memuji Allah. Yang kedua adalah renungan berdasarkan ide pokoknya, yaitu renungan topikal. Renungan topikal adalah renungan yang dilakukan secara topik yang bagian utamanya diambil dari topik atau pokoknya. Jadi, setiap bagian dari pokok ulasan mengandalkan arti yang sama dan mendukung topik utama yang diambil dari ayat-ayat kitab, baik dalam satu kitab maupun kitab-kitab yang berbeda. Yang kedua ada renungan tekstual. Renungan tekstual adalah renungan yang bagian utamanya diperoleh dari satu teks yang terdiri atas suatu bagian Alkitab yang pendek. Jadi, renungan tekstual ini mengandalkan pada uraian kata per kata, bukan kalimat per kalimat. Makna renungan adalah dasar kesadaran kita. Yakini Allah itu Maha Kasih. Artinya, Tuhan ingin selalu mendekat, menyatukan, dan memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Sumber dan bahan renungan. Sumber renungan adalah pengalaman rohani yang dimurnikan oleh wahyu dan rahmat ilahi. Tuhan Yesus adalah sumber segala sumber hidup manusia. Dia adalah pencipta, pemilik dan pengendali bumi, alam semesta dan segala isinya. Dia berdaulat penuh mengatur dan memberikan segala sesuatu, apapun itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki menganugerahkannya. Menemukan pendekatan yang tepat untuk perenungan diperlukan agar kehidupan rohani kita menghasilkan buah. Kehidupan rohani yang normal adalah kehidupan yang dijalani di hadapan Tuhan. Ketika berdoa, orang dapat menenangkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan melalui doa, dia dapat mencari pencerahan Roh Kudus, mengenal firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Dengan makan dan minum firman Tuhan, orang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih menyeluruh mengenai pekerjaan Tuhan sekarang ini. Mereka juga bisa mendapatkan jalan penerapan yang baru dan tidak akan berpegang teguh pada jalan penerapan yang lama.
Semua yang mereka lakukan akan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dalam kehidupan. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perenungan kita adalah: 1. Berfokus pada menenangkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan dalam perenungan kita. Kedua, berfokus pada merenungkan firman Tuhan dalam perenungan. Ketiga, pikirkan masalah dan kesulitan nyata dalam perenungan kita. Sebab semakin kita melakukan hal ini, semakin mudah untuk mendapatkan pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Jika kita tidak mampu menenangkan diri kita, maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita masih memiliki hal-hal di pikiran kita seperti pekerjaan, sekolah, dan keluarga. Sehingga hasilnya kita melakukan perenungan dengan asal-asalan, tanpa komitmen apapun dan sekedar memenuhi tuntutan Tuhan dalam perenungan kita. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau ingin hatimu benar-benar damai di hadapan Tuhan, engkau harus bekerja sama secara sadar." Ini artinya, masing-masing dari kita semua harus memiliki waktu untuk bersaat teduh. Waktu di mana kita mengesampingkan orang, peristiwa, dan hal-hal lainnya. Menenangkan hati kita dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Jika kita dapat mempersembahkan 1 atau 2 jam setiap hari untuk perenungan kita, percayalah perenungan kita tersebut akan sangat berguna untuk merubah diri kita sendiri. Tuntunan praktis renungan. Praktis renungan tidak mudah dilaksanakan apabila bagi para pemula, maka kita perlu persiapan. Persiapan itu meliputi persiapan hal-hal fisik dan non-fisik. 1. Persiapan fisik. Hal yang kita perlu siapkan sebelum renungan adalah: 1. Waktu. 2. Tempat dan sarana. Yang dimaksud dengan persiapan waktu yaitu sebelum meditasi kita hendaknya menyiapkan waktu khusus dalam sehari. Hendaknya waktu itu yang kita gunakan bukan waktu untuk mengisi waktu yang luang. 2. Yang dimaksud dengan persiapan tempat yaitu kita harus menyiapkan tempat yang terhindar dari kebisingan atau keributan. Tempat yang baik harus membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. 3. Yang dimaksud dengan persiapan sarana adalah alat-alat yang kita gunakan dalam meditasi seperti kitab suci, buku-buku sumber meditasi, tikar, bantal yang membuat kita bermeditasi dengan nyaman. Dan ada sarana penunjang lainnya seperti lilin bernyala dan musik-musik instrumental dan lain-lain. 2. Persiapan daya-daya manusiawi. Setelah hal-hal non-fisik disiapkan, maka kita akan memulai dengan meditasi. Persiapan lanjutan yang kita perlu yakini sekitar daya-daya manusiawi kita seperti sikap badan, suasana batin atau jiwa, pikiran atau ingatan, pendengaran, dan pernapasan.